Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayumila Anjani. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi administrasi rumah sakit di Universitas Bali Internasional. Jadi pada kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Visi dan Misi serta Budaya Organisasi, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen strategi yang diampu oleh dosen saya, yaitu yang terhormat Bapak Nurs IGD Suasnawo Eskep MM. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya mulai video pembelajarannya. Baik, ini merupakan slide pertama dari materi yang akan saya bawakan, di mana di sini telah tertera judulnya, yaitu Visi dan Misi serta Budaya Organisasi. Dan di sini juga telah tertera sedikit tentang identitas saya, dan karena saya telah paparkan di awal, maka akan saya lanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu terkait dengan pokok bahasan yang meliputi pertama, visi atau vision, yang kedua terkait dengan misi atau mission, yang ketiga terkait dengan tujuan, yang keempat terkait dengan sasaran, yang kelima terkait dengan program, dan yang terakhir yaitu terkait dengan budaya organisasi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu terkait dengan visi. Adapun pengertiannya, menurut Gasper, visi adalah suatu pernyataan menyeluruh mengenai gambaran ide yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Pengertian lain datang dari Aditya, di mana visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan visi atau vision adalah pernyataan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam waktu jangka panjang, umumnya dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun atau bahkan lebih lama. Visi itu menggambarkan bagaimana perusahaan akan terlihat di masa depan dan harapan atau impian perusahaan untuk masa depannya, serta menetapkan arah yang jelas untuk perencanaan dan juga pelaksanaan strategi tingkat tinggi perusahaan. Adapun kriteria dari visi meliputi pertama, visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja yang baik. Yang ketiga, visi dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Yang keempat, visi tersebut menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Berikutnya, visi merupakan gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Terakhir, visi memiliki sifat yang tidak statis dan tidak untuk selamanya. Berikutnya terkait dengan isyarat visi, yang meliputi pertama, visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, visi menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga, visi organisasi itu harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder. Visi harus mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Visi menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi, di mana dalam merumuskan visi itu harus disertai dengan indikator pencapaian dari visi tersebut. Rumusan visi itu berorientasi dan menggambarkan harapan lembaga atau institusi. Visi harus rasional dan jelas, harus mencerminkan kebutuhan pendidik yang nyata atau realistis, serta harus mampu menggugah semangat, kreativitas, dan juga motivasi untuk mewujudkan isi dari visi tersebut. Rumusan visi itu bersifat menarik, sehingga dijadikan semboyan oleh lembaga atau organisasi. Visi mengandung nuansa jangka panjang yang umumnya tidak ditentukan. Visi tersebut bersifat komprehensif tapi mudah dipahami, relatif singkat atau pendek, ideal dan memotivasi, dan yang terakhir yaitu berfokus pada mutu. Adapun langkah-langkah dalam perumusan visi. Pertama, yaitu mengkaji makna visi yang lebih tinggi untuk digunakan sebagai acuan. Yang kedua, menginventarisasi rumusan tugas yang tercantum dalam struktur dan tata kerja organisasi. Langkah ketiga, yaitu rumusan tugas tersebut dirangkum dan dirumuskan kembali. Langkah keempat, konsep rumusan visi itu didiskusikan kembali dengan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh masukan.
klarifikasi, dan juga saran-saran. Langkah kelima, perumusan visi itu dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder guna memperoleh penyempurnaan. Dan yang terakhir, rumusan visi yang telah disepakati ditetapkan dengan keputusan dari pimpinan, sehingga visi tersebut menjadi milik bersama dan mendapat dukungan serta komitmen dari seluruh anggota organisasi atau institusi. Berikutnya terkait dengan pemimpin visioner, di mana kepemimpinan visioner itu adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Praktik terbaik untuk dapat mengantisipasi perubahan yang cepat itu salah satunya melalui kepemimpinan visioner, karena kepemimpinan yang memiliki visi yang kuat itu adalah tonggak penentu organisasi. Berikutnya terkait dengan misi, adapun pengertiannya. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Adapun kriteria dalam merumuskan visi meliputi: pertama, misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Secara eksplisit itu mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Yang ketiga, mengundang partisipasi masyarakat yang luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti oleh organisasi. Yang keempat, penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kelima, misi itu harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Berikutnya, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan itu memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Dan terakhir, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang itu juga bermanfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Berikutnya terkait dengan perumusan misi, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan misi. Pertama, pernyataan misi itu menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai. Yang kedua, rumusan misi itu selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Yang ketiga, satu indikator visi itu dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Yang keempat, menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Yang kelima, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan itu harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi dari organisasi atau lembaga. Yang keenam, rumusan misi itu harus sesuai dengan visi, dalam artian tidak bertentangan. Yang ketujuh, rumusan misi harus jelas, singkat, dan terarah. Yang kedelapan, rumusan misi itu harus mudah dan dapat dipergunakan untuk merumuskan tujuan dan program organisasi. Terakhir, rumusan misi itu dapat dijabarkan ke dalam bentuk program nyata dan juga terukur. Untuk cara merumuskan misi meliputi: pertama, yaitu dengan mereview atau meninjau kembali masalah yang dihadapi, baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Yang kedua, yaitu melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memberikan partisipasi atau sharing secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan sikap rasa memiliki mengenai misi yang akan dirumuskan bersama-sama. Yang keempat, mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota. Dengan pendekatan seperti bottom up itu akan menstimulasi segenap komponen untuk memberikan kontribusinya bagi pencapaian dari misi tersebut. Dan yang terakhir yaitu rumusan misi itu berasal dari pimpinan atau top down. Perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka untuk penyempurnaan dan memperoleh masukan atau
partisipasi dari bawah. Berikutnya terkait dengan perbedaan antara visi dan juga misi. Pernyataan misi itu menggambarkan apa yang ingin dilakukan oleh perusahaan pada saat ini, sedangkan pernyataan visi itu menjabarkan apa yang diinginkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, pernyataan misi menentukan apa yang sedang dilakukan organisasi, sementara pernyataan visi itu adalah tujuan akhir apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Terakhir, pernyataan misi itu berfokus pada saat ini atau now, yaitu mendefinisikan pelanggan dan proses-proses kritis, serta memberitahu kepada kita yaitu terkait tentang tingkat kinerja yang diinginkan. Sedangkan untuk pernyataan visi, itu berfokus pada masa depan atau future, yang menjadi sumber inspirasi dan juga motivasi. Berikutnya terkait dengan tujuan. Adapun pengertian dari tujuan itu merupakan penjabaran dari pernyataan misi, di mana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan itu pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan juga misi. Tujuan itu tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk pentingnya tujuan meliputi pertama, tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Yang kedua, tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan juga pengambilan keputusan. Yang ketiga, tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Dan yang terakhir, tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan visi dan juga misi. Berikutnya terkait dengan kriteria tujuan. Yang pertama, tujuan harus serasi dan mengklarifikasi misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Yang ketiga, tujuan itu cenderung untuk esensial tidak berubah, kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategik hasil yang ingin atau diinginkan. Yang keempat, tujuan itu biasanya secara relatif berjangka panjang. Yang kelima, tujuan itu menggambarkan hasil program. Berikutnya, tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi. Tujuan itu harus menantang, namun realistik dan juga dapat dicapai. Tujuan menggunakan kalimat yang jelas, tidak membingungkan, dan tidak multi-interpretasi. Tujuan itu harus terarah dan terfokus, harus nyata dan dapat diwujudkan, harus terukur derajat keberhasilannya. Organisasi itu harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel atau dapat diukur. Terakhir, tujuan organisasi itu menyatakan kegiatan khusus, apa yang diselesaikan dan kapan diselesaikannya. Berikutnya terkait dengan sasaran. Adapun pengertian dari sasaran. Sasaran itu adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran itu ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Adapun fungsi dari sasaran meliputi pertama, sebagai pedoman dan penentu arah dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan organisasi. Yang kedua, sebagai sumber legitimasi yang membenarkan setiap kegiatan organisasi, penggunaan sumber daya organisasi, serta dukungan atau pengakuan dari lingkungan. Yang ketiga, standar atau patokan untuk menilai keberhasilan atau efektivitas organisasi dan melihat ada tidaknya penyimpangan. Dan yang terakhir, fungsi dari sasaran itu adalah sumber motivasi, yaitu sebagai perangsang yang baik karena mempermudah bagi orang-orang di dalamnya untuk menyesuaikan pribadinya dalam bekerja untuk organisasi. Untuk jenis-jenis sasaran itu dibedakan menjadi 4. Pertama, sasaran primer, yaitu sasaran utama yang meliputi memperoleh laba,
mempertahankan kelangsungan hidup dan juga pertumbuhan. Yang kedua yaitu sasaran sekunder, yaitu sasaran yang memberikan sumbangan langsung pada sasaran primer, di antaranya peningkatan volume penjualan dan pembaruan produk. Jenis sasaran yang ketiga yaitu sasaran resmi, di mana sasaran resmi ini merupakan sasaran tertulis yang tertuang pada akte pendirian yang biasanya masih bersifat abstrak. Terakhir yaitu sasaran aktual, yaitu sasaran yang sebenarnya diinginkan dan lebih konkret dan berjangka pendek. Untuk sasaran aktual itu dibagi menjadi 5 bagian. Pertama yaitu sasaran lingkungan, menunjukkan pada pemenuhan perasaan, sikap, dan persepsi dari berbagai pihak yang menaruh kepentingan pada organisasi, seperti kepuasan konsumen. Yang kedua yaitu sasaran keluaran, menunjuk pada bentuk dan banyaknya keluaran yang dihasilkan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu sasaran sistem, berhubungan dengan pemeliharaan atau perawatan organisasi itu sendiri yang berbentuk iklim organisasi yang dikehendaki untuk terwujud. Yang keempat yaitu sasaran produk yang menggambarkan karakteristik barang atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen, seperti keunikan, corak, keanekaragaman, mutu, dan juga karakteristik lainnya. Terakhir yaitu sasaran bagian atau subunit goal yang menggambarkan sasaran satuan kerja yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Berikutnya terkait dengan perumusan sasaran. Untuk perumusan sasaran meliputi pertama, dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan. Yang kedua, untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Yang ketiga, disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dan untuk merumuskan suatu sasaran itu harus memenuhi kriteria SMART C yang meliputi S untuk spesifik, yaitu sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas. M untuk measurable, yaitu dapat diukur, di mana target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur. Achievable atau dapat dicapai, yaitu target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada atau realistis. Berikutnya R untuk relevan, yaitu mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan. T untuk time bound atau batas waktu, yaitu periode pencapaian sasaran ditetapkan. Dan terakhir yaitu continuously improve atau perbaikan berkelanjutan, yaitu sasaran dapat dicapai secara bertahap. Berikutnya yaitu terkait dengan program. Adapun pengertian program merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan. Program yang dimaksud itu adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun ciri-ciri dari program, pertama, program kerja operasional itu didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, program kerja operasional itu merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Yang ketiga, program kerja operasional itu merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satu rencana. Yang keempat, program operasional itu dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan. Yang kelima, program kerja operasional itu tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Terakhir, program operasional itu merupakan penjabaran real tentang langkah untuk menjabarkan kebijakan. Berikutnya terkait dengan perumusan program. Yang pertama, program kerja itu merupakan implementasi dari tujuan dan strategi organisasi. Jadi, dalam merumuskannya harus seirama dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dalam merumuskan program itu harus ditentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab masing-masing program dan kapan langkah tersebut selesai. Terakhir, peran visi, misi, tujuan, dan program itu dalam menyusun
perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis itu adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, yang di sini termasuk juga modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Lanjut ke bagian berikutnya terkait dengan budaya organisasi. Adapun pengertian dari budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Budaya organisasi itu merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Pentingnya budaya organisasi dapat dilihat dari 4 hal. Pertama, budaya organisasi itu sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Yang kedua, budaya organisasi itu merupakan fondasi yang berisikan norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi itu membantu manusia dalam usaha mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, budaya organisasi itu memudahkan manusia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam organisasi yang cenderung memiliki nilai yang berbeda. Adapun jenis-jenis budaya organisasi yaitu ada 9. Pertama, budaya normatif, yaitu norma dan prosedur organisasi itu sudah ditentukan sebelumnya dan aturan serta peraturan ditetapkan sesuai dengan pedoman yang ada. Yang kedua, budaya pragmatis, di mana lebih banyak terjadi penekanan yang diberikan pada klien dan pada pihak eksternal, di mana kepuasan pelanggan adalah motif utama karyawan dalam budaya pragmatis ini. Yang ketiga yaitu budaya akademi, di mana peran dan tanggung jawab itu didelegasikan sesuai dengan latar belakang, kualifikasi pendidikan, dan juga pengalaman kerja dari karyawan. Yang keempat yaitu budaya tim baseball. Karyawan itu adalah sebenarnya merupakan aset dari organisasi yang memiliki peran serta atau peran besar dalam keberhasilan fungsinya. Yang kelima, budaya klub, di mana individu itu dipekerjakan sesuai dengan spesialisasi, kualifikasi pendidikan, dan juga minat mereka. Yang keenam, ada yang disebut dengan budaya benteng, di mana karyawan itu diberhentikan jika organisasi tidak berkinerja baik. Individu paling menderita ketika organisasi mengalami kerugian, di mana untuk contohnya yaitu pada industri saham. Yang ketujuh, ada budaya pria tangguh, itu merupakan umpan balik sangat penting dalam budaya pria tangguh ini, di mana kinerja karyawan itu ditinjau dari waktu ke waktu dan pekerjaan mereka itu dimonitor secara menyeluruh. Karyawan selalu diawasi dalam budaya pria tangguh seperti ini. Yang kedelapan yaitu budaya mempertaruhkan perusahaan. Organisasi yang mengikuti budaya ini cenderung mengambil keputusan yang melibatkan sejumlah besar risiko dan konsekuensinya juga tidak terduga. Terakhir yaitu budaya proses, di mana karyawan dalam budaya seperti ini memenuhi proses dan prosedur organisasi. Masukan dan ulasan kinerja tidak terlalu penting di organisasi yang menerapkan budaya proses seperti ini. Berikutnya sumber dari budaya organisasi, yaitu ada 6 sumber. Pertama yaitu bersumber dari budaya masyarakat atau budaya nasional, di mana organisasi berada secara fisik. Yang kedua, bersumber dari visi, misi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan. Yang ketiga, bersumber dari macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment. Lalu struktur organisasi, misalnya struktur birokratis, akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis. Berikutnya, bersumber dari pelanggan, di mana perilaku pelanggan itu akan berpengaruh terhadap perilaku organisasi. Misalnya,
Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang media yang menerbitkan majalah remaja itu akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi agar dapat memahami kebutuhan dan selera mereka. Terakhir, bersumber dari warisan organisasi yang tercermin di dalam nilai-nilai maupun artefak. Berikutnya, tingkatan dan fungsi budaya organisasi. Pertama, terkait tingkatannya, yaitu ada 3. 1. Untuk budaya organisasi yang tampak yaitu visible, yang meliputi cara-cara berpakaian, simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan juga tata ruang kantor. Yang kedua yaitu tingkat budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, yang meliputi disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga yaitu tingkat keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, yaitu adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, sementara anak buah selalu salah, dan konsumen itu adalah raja. Terkait dengan fungsi dari budaya organisasi meliputi 6 fungsi. Pertama, sebagai proses integrasi internal, di mana budaya organisasi itu berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Yang kedua, sebagai proses adaptasi internal, di mana budaya organisasi itu berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Yang ketiga, memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. Yang keempat, berfungsi untuk memudahkan komitmen kolektif. Yang kelima, yaitu mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal. Dan fungsi yang terakhir yaitu memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Berikutnya yaitu sifat dan cara penanaman budaya organisasi. Untuk cara penanamannya meliputi 9 cara. Pertama yaitu menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan juga sosialisasi. Yang kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan, dan juga bangunan. Yang ketiga yaitu dengan cara menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Berikutnya yaitu dengan cara sistem penghargaan, slogan, simbol, status, dan juga kriteria promosi. Yang kelima yaitu melalui cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Yang keenam yaitu melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Yang ketujuh yaitu dengan cara teladan sikap pimpinan. Yang kedelapan yaitu melalui sistem dan prosedur organisasi. Dan yang terakhir yaitu melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Adapun terkait dengan sifat dari budaya organisasi meliputi 2 sifat. Yang pertama, budaya organisasi yang adaptif. Itu adalah budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Sementara sifat yang kedua yaitu budaya organisasi yang tidak adaptif, di mana budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan di luar organisasi. Berikutnya terkait dengan pembangunan budaya organisasi. Di layar telah ditampilkan untuk bagannya, di mana kultur asli berasal dari filosofi pendirinya. Filosofi itu pada gilirannya berpengaruh kuat terhadap kriteria yang digunakan dalam perekrutan. Tindakan dan ucapan manajemen puncak itu memantapkan norma-norma yang berlaku yang terkait dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi. Organisasi itu harus membantu karyawan, khususnya karyawan baru, untuk beradaptasi dengan kulturnya. Proses ini disebut dengan sosialisasi kultur yang ditransmisikan ke karyawan melalui penceritaan kisah, ritual, simbol-simbol, material, dan juga bahasa. Berikutnya terkait dengan dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan juga penguasaan atau kepuasan, di mana telah ditampilkan bagannya. Karyawan itu membentuk persepsi subjektif yang utuh tentang organisasi berdasarkan faktor-faktor objektif seperti tingkat toleransi terhadap resiko, penekanan pada tim, dan dukungan orang. Persepsi ini pada umumnya atau pada dasarnya yaitu membentuk budaya organisasi.
Persepsi-persepsi yang baik ataupun yang tidak selanjutnya mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan dengan dampak yang semakin besar dengan semakin kuatnya kultur. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan visi, misi, dan juga budaya organisasi. Mohon maaf apa ada kekeliruan dalam penyampaian materi ataupun isi materi. Terima kasih dan sampai jumpa.